Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat ya saudara. Kita siapkan hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita berdoa dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena kasih karunia-Mu yang begitu besar pada setiap kami ya Bapa, sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin memuliakan nama-Mu, ingin meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
hamba Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian kami menyukakan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami siap memuliakan nama-Mu, memuliakan, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, syukur Bapa, Engkau layak terima semua pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiarararamu Yesus, kiarararamu. Haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik ya Bapa. Engkau masih memberi kesempatan pada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, tetap setia dengan iman percaya mereka ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah
silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, jangan khawatir tentang hari esok ya saudara. Percayalah bahwa segala sesuatu yang baik itu Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Ya saudara, amin, percaya. Saya mau baca Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi percayalah, tetap setia. Ya saudara, tetap teguh iman saudara. Terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Engkaulah jaminan hidup kami ya Bapa. Engkau sudah siapkan segala perkara. Engkau sangat baik, sungguh baik ya Bapa. Oh Tuhan, tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Kami nggak bisa jalan sendiri. Tuhan, tangan-Mu yang selalu menolong, menuntun kami, memberi pengharapan pada kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau, kami selalu menaruh harap kami hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu ya Bapa, dan menjadi pelaku-pelaku-Mu ya Bapa, pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Elia Budi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Dia yang hebat, Dia yang luar biasa. Dia masih tetap memelihara kita, itu karena anugerahnya. Saudara, pagi hari ini biarlah kita siapkan hati kita. Biarlah hati kita boleh dicangkul, hati kita boleh ditanami, hati kita boleh menumbuhkan benih. Firman itu boleh tumbuh dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya benar-benar hidup kita bisa diberkati dan juga bisa memberkati orang lain. Amin. Dia luar biasa. Saudara pernah lihat orang-orang yang minta-minta? Sering ya kita lihat, kita perhatikan orang yang minta-minta. Bahkan juga mungkin saudara juga pernah lihat orang mengais sampah dari tong sampah, melihat ada makanan. Dengan sukacitanya, dengan gembiranya, diambilnya makanan itu, dibuka pelan-pelan, disisihkan yang tidak bisa dimakan, disisihkan, yang bisa dimakan, dimakan. Saudara perhatikan. Juga bahkan kadang ada orang yang biasanya kalau sudah kue atau makanan apa yang jatuh pasti dibuang ya. Masa diambil lagi? Belum 5 menit gitu ya. Ya, pasti kalau sudah jatuh pasti dibuang. Tapi orang yang membutuhkan melihat itu tidak diambil, langsung diambil, dimakan. Ini kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh setiap orang. Setiap manusia membutuhkan makan. Saudara, ada sering kisah ini mungkin kita sering lihat di WA atau kita dengar cerita yang lain-lain. Ada anak kecil ya, butuh minta-minta kepada orang yang kaya. Pak, kasihanilah aku. Om, tolong aku, kasihanilah aku. Perut lapar, belum makan. Sudah minta gini, si orang yang lewat, orang kaya melihat anak kecil, diambilnya uang. Nih uang, dikasihkan uang. Tapi apa yang terjadi? Di tangan kanan kasih uang, di tangan kirinya ada satu kantong isinya kue, roti. Tangan kiri ada roti, di kresek kecil ada roti, tangan kanannya ngambil uang, diberikan uang kepada si anak ini. Yang diterima anak ini apa? Yang dilihat apa? Uangnya? Bukan. Roti yang ada di tangan kirinya itu yang terus diperhatikan. Om, tolong aku, Om, kasihanilah aku. Sudah kasih uang, tapi yang dilirik bukan uangnya. Tangan kiri yang ada kresek kuenya, rotinya itu. Karena orang yang memberi belas kasihan ini, dia tahu dia ngelirik rotinya itu, dikasihkan rotinya. Uangnya enggak mau anak ini, roti yang diambil. Setelah roti diambil,
dia senang, dia lari pulang. Si orang yang tadi memberikan roti ini, kue ini, dia bingung kepada anak ini. Apa maksudnya itu? Dikejar anak ini. Terus dikejar sampai pulang ke rumahnya, dilihat, ya dikejar. Sampai di rumah, langsung nek, diberikan kepada neneknya. Neneknya disuapi roti itu. Neneknya bilang, kamu ngambil ya? Kamu mencuri ya? Katanya gitu. Enggak nek, enggak. Aku dikasih nek, dia bilang gitu. Buka, disuapin. Benar kamu? Terus dimakan, disuapin neneknya. Sama neneknya juga diambil rotinya, disuapin ke anak itu, disuapin juga. Jadi melihat anak itu menyuapi neneknya, dia juga ikut makan, neneknya gantian. Orang yang tadi ngetetin terus, diikuti sampai rumah dilihat, ternyata dia membutuhkan makan. Dia membutuhkan makanan untuk dimakan saat itu. Saudara, inilah saat-saat di mana semua manusia membutuhkan makanan. Benar saudara? Manusia membutuhkan makanan. Semuanya serba sulit. Selalu saya perhatikan di mal-mal itu, kasihan sepi gitu. Ya, yang datang pengunjungnya cuma sedikit. Saya kemarin ke BC Junction, saya tanya sama satpamnya, Pak, ini pengunjungnya ya cuma gini-gini aja. Iya, enggak ada yang datang. Iya, cuma ini aja katanya gitu. Ya gini, sepi. Dalam hati saya sering katakan, aduh kasihan. Pernah juga saya perhatikan di Bali juga banyak hotel-hotel yang dijual. Saudara kalau punya duit, beli hotel di sana murah. Ya, nanti kapan-kapan kita semuanya bisa ikut tidur di sana gitu ya. Banyak hotel dijual. Semuanya serba sulit. Manusia membutuhkan makan, ini yang nomor satu. Makan nomor satu. Ya, itu yang dibutuhkan manusia. Setelah orang tadi yang ngetutin terus sampai di rumahnya, dia menangis. Menangis bukan sedih, saudara. Menangis menaruh belas kasihan itu kepada si anak dan neneknya itu. Dia kembali lagi ke mobilnya. Ngambil yang sisanya, masih ada roti di dalam mobil. Diambil satu kresek lagi, ditaruhlah uang yang banyak di dalamnya. Dia kembali, baru dikasihkan kepada si anak itu. Ya, iya ini saudara. Makanya ini satu contoh ilustrasi di mana saat-saat ini saat sulit, saat yang dibutuhkan oleh manusia. Kita akan sama-sama lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Ini soal Nabi Elia. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Nabi Elia mengatakan sesuatu kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Elia ngomong sama Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya, apa saudara? Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Si Nabi Elia ngomong, kalau aku katakan lagi, baru akan turun hujan. Berarti ucapan Nabi Elia mengandung kuasa. Ya. Kalau tidak ada hujan, ada embun masih lumayan. Karena embun datangnya pagi hari bisa membasahi bumi. Tidak ada embun, tidak apa-apa,
tapi kalau ada hujan, ya ini, tapi di ayat ini dikatakan tidak ada embun atau hujan. Embun atau hujan, dua-duanya tidak ada. Ini satu hukuman kepada manusia, ucapan seorang nabi yang diucapkan untuk manusia, untuk penghukuman manusia. Aku ini duitku banyak loh. Aku ini orang kaya loh. Aku ini mampu loh. Dia tidak bisa beli, aku bisa. Dia bisa beli 1, aku bisa beli 5. Sombongnya itu didulukan. Inilah manusia. Ya, dia bisa makan apa? Makan yang enak, aku juga bisa makan yang enak. Misalnya nasi pecel gitu ya. Dia bisa makan di hotel mewah, aku bisa makan di tempat pokoknya bisa makan. Seringkali manusia itu merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Tidak menyadari apa yang dilakukan itu telah berbuat salah, berbuat dosa, menyakitkan hatinya Tuhan, sehingga membuat Tuhan itu sakit hati, membuat Tuhan itu iri hati, sehingga membuat Tuhan itu tidak suka kepada manusia, sehingga penghukuman itu didatangkan kepada orang Israel, kepada bangsa Israel dari ucapannya Nabi Elia. Ayat 3 dikatakan, setelah Elia yang satu tadi, Elia mengatakan penghukuman untuk bangsa Israel tidak akan didatangkan embun atau hujan, kecuali apa yang dikatakan Elia. Ayat 3, ini perintah Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Terus, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lo nabi besar lo. Nabi besar kok malah disuruh sembunyi. Ya, nabi besar malah disuruh sembunyi, suruh pergi ke sebelah timur, suruh sembunyi. Dikatakan di situ bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timurnya sungai Yordan. Kenapa? Karena pada saat itu Elia merasa ketakutan. Setelah apa yang diucapkan itu kepada Ahab, dia takut sekali setelah apa yang diucapkan itu. Takut apa, saudara? Dia takut dibunuh. Karena ucapan itu yang membuat dampaknya semua akan kekeringan dengan ucapan itu kepada Raja Ahab. Sehingga bangsa Israel merasa kekeringan, tidak ada air, mungkin banyak yang mati. Ya. Dengan ketakutan yang luar biasa yang terjadi pada Elia, langsung Tuhan perintahkan kepada Elia, Elia, sekarang kamu pergi ke sebelah timur sana, sembunyi di sana, ya, sembunyi di sana sebelah timur, di tepi sungai Kerit, sebelah timurnya sungai Yordan, sembunyi aja di sana, pokoknya tinggal aja di sana, tinggalkan sudah, nanti urusannya Ahab, urusannya Tuhan. Dia nurut. Mungkin Elia secara manusia pada saat itu mungkin dia sudah ketakutan bukan main. Terus dia diperintahkan Tuhan untuk sembunyi ke sana, untuk pergi ke sebelah timur sana. Mungkin pada saat itu dia pikir, loh Tuhan kok gak lindungi aku ya? Mungkin kalau kita gitu, loh Tuhan, aku sudah menyatakan kepada orang-orang itu bahwa Engkau itu hidup. Loh Tuhan, aku sudah memberitakan firman-Mu. Loh Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah aku sampaikan kepada orang-orang Tuhan. Aku sudah memberi makan kepada si A, si B, si C, si D. Semua bantuan aku berikan semuanya kepada mereka. Kenapa Tuhan kok gak lindungi aku? Kenapa kok Tuhan tidak menjagai aku? Malah aku disuruh lari.
malah aku disuruh pergi. Ya mungkin cara manusia, yang namanya manusia mungkin berpikiran seperti itu. Tapi pada saat itu Elia nurut. Ya, ayat 4 dikatakan, engkau dapat minum, Tuhan tetap ngomong, engkau dapat minum dari sungai itu, dari sungai Kerit itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dia dikasih makan dari burung gagak itu datang kepada Elia. Tuhan, ya mungkin juga Elia berpikir, Tuhan, burung itu kan aku yang kasih makan gini Tuhan. Makan apa tak carikan. Ya toh, kalau saudara memelihara burung ya dikasih pur, dikasih pepaya, dikasih pisang, dikasih apa? Jangkrik atau apa itu, terus dikasih ulet, ya. Burung sama manusia dipelihara, tapi Elia dipelihara Tuhan melalui burung-burung gagak. Dikatakan ayat 4, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Selama engkau bersembunyi, selama engkau di tepi sungai Kerit, sebelah timurnya sungai Yordan, di situ Tuhan memelihara Elia dengan mengirimkan burung gagaknya untuk memberi makan. Saudara ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir, apa yang diberikan oleh Tuhan? Tuhan kirimkan kirimkan mana, Tuhan kirimkan daging burung untuk dimakan oleh bangsa Israel. Ini pemeliharaan Tuhan kepada manusia, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menurut jalannya. Dia tidak pernah meninggalkan, asal kita sungguh-sungguh berharap dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terus ayat 5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Lalu nurut saudara. Elia nurut. Dia manut apa yang Tuhan suruh. Pergi ke arah timur, ya pergi ke arah timur, harus melangkah di sana, harus menunggu di sana, ya minumnya dari minum sungai Kerit itu juga dikasih makan sama burung gagak itu ya, diberi makan oleh burung gagak. Dia nurut. Kalau kita nurut apa yang Tuhan perintahkan, makanya kita harus telinganya dengar. Dengar-dengaran apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan perintahkan, masuk telinga kanan. Jangan menutup telinga kiri. Ya, atau jangan membuang dengan telinga kiri. Tapi masuk telinga kanan, simpan dalam hati. Ya Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan, aku akan kerjakan. Apa yang kau berikan akan aku lakukan untuk orang lain Tuhan. Ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pagi ini saudara, kita belajar, yaitu pergi dan diam di sana. Pergi dari masalah kita, pergi dari keterikatan kita, pergi keluar dari keterpurukan kita, tidak mau terkungkung dengan, meskipun kita sudah terpuruk, tidak mau terkungkung dengan keadaan itu. Tapi Tuhan katakan pergi, keluar. Supaya apa? Supaya kita bisa terbebas. Kalau kita tidak pergi, kalau kita tidak keluar, kalau kita tidak mau bergerak, tidak akan terjadi apa-apa. Hidup kita ya tetap seperti yang kemarin, seperti kemarin-kemarin. Tapi Tuhan katakan pergi dan keluar. Keluar dari sana.
untuk diam di sana. Diam di tepi sungai Kerit. Hebatnya Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Dia selalu ada di dalam diri kita. Dia selalu ada. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, Tuhan selalu turut campur tangan. Kita lihat di dalam Zakaria 2 ayat 10. Maaf saudara, tidak enak pakai masker sambil ngomong, ngap. Udah biar aja. Zakaria 2 ayat 10. Dikatakan bersorak-sorailah dan bersukacitalah, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab apa saudara? Sesungguhnya siapa datang? Aku datang, Tuhan datang dan diam di tengah-tengahmu. Yesus datang, dia datang di tengah-tengah kita. Saudara kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, di situ Tuhan hadir. Amin saudara. Dia selalu ada. Dikatakan sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Diam loh saudara. Tuhan itu diam di antara kita. Dia selalu ada di antara kita. Dia selalu hadir di antara kita. Kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada, kita pergi sama keluarga, sama istri, suami, sama anak-anak, mungkin sama cucu. Kemanapun kita pergi, dia selalu hadir. Dia selalu ada di antara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Kasihnya itu hebat, luar biasa. Saya kalau pikir tuh Tuhan tuh kok tahu ya, masalah kita itu Tuhan tahu. Tuhan sudah tetapkan sebelum kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan sudah tahu semuanya. Kita lihat juga di dalam Mazmur 84 ayat 5. Mazmur 84 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah orang-orang yang diam. Dikatakan apa? Di rumahmu, di rumah Tuhan. Berbahagia orang yang diam di rumah Tuhan. Bukan di rumah sendiri, ya. Bukan di rumahnya orang-orang yang selalu melakukan banyak dosa. Tapi firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Berbahagia. Oh, dikatakan berbahagia luar biasa. Ya, tidak ada orang yang dapat mengatakan berbahagia tanpa memiliki Tuhan. Dengan kita memiliki Yesus, dengan kita memiliki Tuhan yang hidup ini, dikatakan kita benar-benar berbahagia, saudara. Oh, hebat, luar biasa. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, ibu-ibunya, belum termasuk anak-anaknya. Ya, kita sama-sama lihat di dalam Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Tuhan Yesus sama murid-muridnya, dia berada, orang-orang banyak berbondong-bondong datang. Tuhan Yesus mengatakan biar aja mereka mendengarkan, biar aja mereka datang. Setelah Tuhan Yesus cerita, ketika Tuhan Yesus membagikan sesuatu kepada orang-orang itu, berita keselamatan, orang-orang itu mendengarkan semuanya dengan tekun, dengan penuh perhatian, dan suasananya sudah mulai malam. Murid-murid Tuhan Yesus berbicara kepada Tuhan,
Mereka ngomong, Tuhan lebih baik mereka suruh pulang aja. Lebih baik mereka pulang aja, kan deket-deket kan banyak desa-desa kecil, mereka bisa beli makan, beli roti, beli makanan di situ supaya mereka bisa makan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yesus berkata apa? Tidak, dikatakan tidak, ya. Tidak perlu mereka pergi. Loh, tidak perlu mereka pergi. Nah, terus makannya gimana Tuhan? Gimana makannya? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka Loh, gimana? Tidak punya beras, tidak punya lauk, tidak punya sayur, tidak punya ikan. Kapan masaknya? Ya, kok kita harus memberi makan segitu banyaknya? Ya, ayat 16 itu katakan. Sekarang 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, ini yang ada padaku. Tuhan, ini yang ada pada kami semuanya. Gimana kami harus memberi makan segitu banyaknya? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tidak perlu, Tuhan Yesus katakan. Tidak apa-apa sudah. Kamu punya apa? Ini loh Tuhan, yang aku punya 5 roti dan 2 ikan. Oke, dikatakan oke. Ya, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mulai menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang kamu punya apa? Ini loh Tuhan yang aku punya, 5 roti dan 2 ikan. Ini dari mereka yang datang ini, dari anak kecil yang datang ini. Ini mereka bawa sangu. Oke, enggak apa-apa. Tuhan Yesus ngomong, suruh mereka duduknya berkelompok-berkelompok. 50 orang dalam satu kelompok, 50 orang dalam satu kelompok, suruh kelompok-kelompok mereka. Mungkin di kelompok-kelompokkan gitu bisa menghitung jumlahnya orang. Maksudnya mungkin gitu kayaknya Tuhan Yesus. Setelah itu diterima sama Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Dibawa menengadah ke langit, dikatakan Tuhan Yesus mengucap berkat kepada Bapaknya. Setelah mengucap berkat itu, Tuhan Yesus apa? Rotinya mulai dicuil-cuil gini. Oh, berkat, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita dicuil, tumbuh lagi, dicuil lagi, tumbuh lagi, dicuil lagi, tumbuh lagi, dicuil lagi, tumbuh lagi. 5 roti bisa dimakan untuk 5.000 orang lagi, belum termasuk wanita dan anak, malah sisa 12 bakul, dikatakan 12 bakul. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Perhatikan, semuanya makan sampai kenyang. Bukan hanya mereka makan secuil tidak kenyang. Mungkin mereka, Pak, kurang minta lagi. Boleh dikasih lagi. Pak, minta lagi untuk anakku. Pak, minta lagi gitu. Minta, boleh dikasih. Ada yang mau tambah? Kasih. Ada yang mau tambah? Kasih. Dikatakan sampai kenyang. Ya. Dikatakan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul. Makan sampai kenyang, sampai warek-warek ya. Katakan kalau orang Surabaya ngomong, warek aku.
Ya, kenyang aku. Ini sudah kayaknya sudah enggak mampu lagi gitu, misalnya gitu ya. Kalau orang Surabaya bilang gitu, kenyang sekali. Yang mau tambah boleh, nambah boleh. Tapi sisanya 12 bakul. Hebatnya Tuhan kita itu, saudara. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, rugi saya katakan. Karena Dia yang memelihara kehidupan manusia. Dia yang menjaga. Dia yang memberikan perlindungan. Dia yang memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu memberikan. Kalau saudara tidak percaya, saudara rugi. Hebatnya Tuhan kita, saudara. Ini yang dibutuhkan manusia. Apa, saudara? Makan. Ya ini makan. Ya, pemeliharaan Tuhan untuk manusia, untuk kampung tengah ini. Ya, kampung tengah namanya kampung tengah biasanya gitu ya. Untuk kampung tengah perut ini, masalah perut. Kelaparan ini, soal perut, Tuhan akan memberikan sesuai apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Dia memberikan seperti yang kita perlukan. Tidak perlu kita teriak-teriak, Tuhan minta makan. Tidak perlu teriak-teriak, Tuhan ini anakmu. Aku butuh makan Tuhan. Tidak perlu teriak-teriak. Yang penting apa? Kita hidup seperti kemauan Tuhan. Dikatakan dalam tema hari ini yaitu pergi. Pergi untuk diam di situ. Keluar dari masalahmu. Seperti saudara kalau tahu benang, kalau sudah bundeli, ujung sama ujung sudah bundeli, tidak ketemu, bingung. Kalau mau betulkan kan sulit. Jangan hidup di dalam ini bulatan-bulatan yang kita buat sendiri. Tuhan katakan keluar dari tempatmu itu. Keluar. Bukan berarti keluar melarikan diri, bukan saudara. Keluar, ayo. Kita kalau sudah seperti itu kita butuh bantuan, minta uluran tangan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Angkat tangan kita, tanda kita nyerah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tolong aku Tuhan. Tuhan pasti tolong enggak? Pasti tolong. Dia tetap akan memberikan pertolongan dan memberikan uluran tangan kepada kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa? Tuhan katakan tadi sudah pergi, keluar. Sudah pergi keluar. Iya Tuhan, aku manut Tuhan. Aku nurut Tuhan. Aku akan keluar dari tempatku yang penuh dosa ini Tuhan. Aku akan keluar Tuhan. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku mau keluar. Tandanya apa? Kita melangkahkan. Kita harus mau dan berani melangkahkan kaki ini untuk pindah ke tempat yang aman, ke tempat yang dipelihara Tuhan, ke tempat di mana orang yang merasa bahwa di sini tidak ada apa-apanya. Tapi berhubung kita punya Tuhan, di tempat yang baru ini, disinilah kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dia luar biasa, dia hebat. Percayalah kepada Tuhan. Yang terakhir kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hebat saudara ya. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang, tidak perlu khawatir. Tidak perlu susah, saudara.
Ya, karena semuanya Tuhan yang pelihara. Karena Tuhan yang kita sembah itu Dia hidup. Dia selalu ada. Dia selalu hadir. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun pekerjaan saudara, Tuhan akan tetap memberkati. Ini saat-saat di mana saat kesusahan, susah sekali situasi seperti ini. Ini yang dialami semua orang, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia mengalaminya. Susah kalau kita tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita tidak bergantung gandel kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita akan mati tergilas dengan keadaan seperti ini, saudara. Ya, kita akan mati tergilas. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita bisa mengangkat tangan kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, mengatakan haleluya, puji Tuhan. Karena di dalam diriku ini ada Tuhan yang hidup. Amin. Karena ada Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, 41 ayat 10 dikatakan jangan takut sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, haleluya. Ayo saudara, kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia selalu ada, Dia selalu hadir. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Nyanyikan satu nyanyian. Terserah. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Selalu hadir, selalu ada, rindukanmu. Kau yang selalu setia. Kau yang selalu setia. Yes, ya. Menopangku. Amin. Perhatikan saudara. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Di saat kita senang, di saat kita susah, Tuhan selalu hadir. Dia selalu ada dan memberkati kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu turut campur tangan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa itu selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun hidup kami Tuhan. Kehadiran-Mu itu yang selalu kami tunggu, kami nantikan. Kami percaya dengan kehadiran-Mu Tuhan, hidup kami dapat dipulihkan, hidup kami boleh dibenarkan, hidup kami tidak mengalami jalan yang salah lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu yang membuat kami percaya dan yakin bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu untuk kami Tuhan.
Engkau selalu mengingatkan kami apabila jalan kami mulai bengkok, apabila jalan kami mulai salah Tuhan. Ampuni jalan kami, ampuni apa yang kami perbuat Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami mengalami kemenangan. Amin, haleluya. Kami percaya kehadiran-Mu itu Tuhan selalu kami nantikan dalam hidup kami. Dan kemanapun kami pergi, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya serahkan Pak Joni. Ya, saya memberi kesempatan buat Ibu Eleanora untuk memberikan kesaksian. Ya, sebelum saya menutup dalam doa, silakan Ibu Eleanora untuk memberikan kesaksian. Enggak apa-apa. Ya. Shalom pada jemaat Bapak Ibu jemaat Egg Blessing yang diberkati Tuhan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya, di mana pada akhir Juni saya terkena COVID. Waktu itu sulit-sulitnya obat juga oksigen. Kalau menurut secara medis, kesempatan saya hidup mungkin kecil. Karena saya mempunyai komorbid diabetes, juga sakit jantung. Tapi karena kemurahan Tuhan, juga karena doa dari Bapak Ibu Gembala, Pak Yan, Bu Yan, juga tim doa puasa yang selalu mendoakan saya boleh ada sampai saat ini. Dan oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau mungkin ada pergumulan, ada sakit penyakit yang mungkin secara manusia mustahil, tetap teguh berharap pada Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab doa-doa dari Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga Pak Yan, juga tim doa puasa yang selalu mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk bersaksi. Amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu maupun yang mengikuti nanti ibadah online nanti sore. Saya mengingatkan kembali bahwa Sabtu depan buat Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak supaya bisa mengikuti ibadah anak lagi setiap hari Sabtu jam 4 sore. Kemarin saya sempat mengikuti, saya perhatikan sudah bagus ya, mereka punya semangat untuk mengikuti ibadah ya. Tolong Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih kecil sekalipun diajak mereka supaya mereka bisa mengikuti ibadah anak. Ya memang kadang sinyalnya
internet itu kadang agak susah ya, kadang tidak bisa nangkep ya, tapi coba diikuti ibadah anak seperti gimana ya. Saya ucapkan selamat datang, ada teman baru, Ayu ya. Puji Tuhan, baru hari ini datang ibadah, selamat datang ya. Tetap semangat bisa mengikuti ibadah di X Blessing ya, puji Tuhan. Ayu Putri ya. Nanti kalau ada Ayu lagi, Ayunya ada 2 ya. Ini Ayu Putri ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, tetap semangat Tuhan dalam masa sulit, masa pandemi ini. Sekalipun sulit tetapi kita tetap semangat ya. Kita tetap berharap kepada Tuhan, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya rindu ya, nanti kalau sudah pandemi ini sudah betul-betul Surabaya sudah reda, saya ingin kembali juga untuk kita kumpulkan makanan, kita akan memberi makan buat orang-orang seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Ya, kita menolong orang-orang yang lemah, kita memberi makan ya. Puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu kesaksiannya Ibu Yohana ini juga sangat luar biasa. Saudara yang terkena COVID itu kesembuhan yang dari Tuhan itu luar biasa ya. Ibu Yohana kena, tapi yang luar biasa Pak Yongkinya ini tidak kena. Mereka serumah tetapi tidak sampai kena ya. Beberapa orang dalam satu keluarga kalau satu kena, satunya kena saudara. Tapi yang luar biasa ini Ibu Yohananya kena COVID tapi Pak Yongkinya tidak kena COVID. Itu yang mujizat yang Tuhan nyatakan. Dalam setiap keluarga, setiap orang Tuhan selalu mengadakan mujizatnya. Amin. Ya. Mari saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami supaya hidup kami tetap kami dekat kepadamu. Kami tetap mengenal Engkau. Kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau hidup kami benar di hadapan-Mu. Engkau Allah yang tahu setiap kebutuhan hidup kami, hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati Tuhan. Bidang jemaat-Mu yang menghadapi masa sulit ini Tuhan, kami percaya pengampunan Tuhan turun atas setiap kami jika kami bersalah, kami berdosa kepadamu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, supaya melalui pengampunan daripadamu Tuhan, Engkau membangkitkan kami kembali Tuhan. Engkau menurunkan berkat-Mu Tuhan dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Berkati hamba-Mu Pak Elia Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu terus Tuhan. Di dalam pelayanan, pakai Tuhan. Jadi berkat Tuhan. Di tengah-tengah X Blessing dan Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Memakai Tuhan, mengurapi hamba-Mu. Berkati pekerjaan apapun yang dikerjakan hamba-Mu dan berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Dalam berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur juga pada pagi hari ini buat persembahan yang dibawa oleh jemaat-Mu Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan biar semua berkat-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan jemaat-Mu Tuhan, usaha mereka Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati
anak cucu daripada sidang jemaat-Mu, anak cucu anak saudara kami semuanya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kepintaran, Engkau menjadikan perkasa di muka bumi ini. Baik yang sekolah maupun yang bekerja, hikmat Tuhan turun atas setiap mereka Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, juga memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku tak selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.